Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haranam, NIM 21411040337, kelas 2 PAF. Saya di sini akan memaparkan hasil UAS saya yang berjudul meningkatkan minat baca siswa di era digital melalui pembelajaran daring. Definisi permasalahan: teknologi digital dapat saat ini sangat berperan efektif dalam mendukung pembelajaran daring di saat kondisi COVID-19. Banyak pembelajaran yang disarankan siswa kurang efektif dan efisien jika hanya dengan tatap muka saja. Padahal dalam pembelajaran kita dapat memanfaatkan teknologi untuk lebih banyak belajar walau terbatas oleh waktu. Dalam proses pembelajaran daring, sebagai besar siswa mengalami kejenuhan untuk belajar karena adanya perbedaan langkah-langkah yang diterapkan saat ini. Belajar bukan hanya di sekolah, tetapi bisa dapat di masyarakat, keluarga, ataupun dari pengalaman dirinya sendiri. Membaca merupakan kegiatan kompleks dalam diri siswa yang dapat menghasilkan pola pikir yang baru setelah membaca. Namun, tidak sedikit siswa yang sudah jarang sekali membaca, dan ada juga yang meminat bacaan yang menurun karena adanya perubahan sistem belajar menjadi pembelajaran jarak jauh. Pendidik dapat memanfaatkan literasi digital dan meningkatkan minat baca siswa agar siswa dapat memaksimalkan pembelajaran daring bagi berbagai pembelajaran. Tujuan dan manfaat. Tujuan membaca ialah membaca membantu mengembangkan pikiran dan menjernihkan cara berpikir. Membaca meningkatkan pengetahuan siswa dan meningkatkan memori dan pemahaman. Dengan sering membaca, seorang dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain dan mendorong mencapai sesuatu prestasi. Manfaatnya: 1. Inisiatif. Peserta didik dapat dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjukkan keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. 2. Optimis atau sikat gigih. Tidak menyerah dalam mengejar tujuan, selalu percaya bahwa tantangan selalu ada, tetapi setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. 3. Komitmen, yaitu salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Penentuan sumber data. Yang saya peroleh adalah data yang dijelaskan dalam bentuk verbal, diperoleh melalui dokumen. Pendekatan fenomenologi. Alasan kenapa pendekatan fenomenologi: karena tujuan dari adanya penelitian fenomenologi untuk mengamati, memahami, menggali lebih dalam serta memberikan gambaran atas kejadian yang dialami oleh orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Langkah-langkah. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif. Alasan saya, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian, yang nantinya informasi yang dapat didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian serta dan dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Pengolahan data kualitatif. 1. Kategorisasi data. Tahapan pertama yang harus lakukan ketika pengolahan data kualitatif: 1. Kategorisasi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan. Sekian tugas dari kami. Apabila banyak kesalahan pada perkataan atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.